Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar sahabat-sahabat muslimku yang beriman, yang aku cintai? Semoga Allah menjagakan kita, menjagakan keimanan kita, menjagakan persatuan dan ukhuwah kita, hingga kita menjadi umat yang satu, yang benar-benar satu. Semoga Allah merahmati kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setiap kita makhluk hidup pastilah membutuhkan makanan dan pula membutuhkan asupan konsumsi agar kita bisa hidup dan bisa memberikan tenaga kepada kita. Ada makanan lahiriah, yaitu makanan-makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Makanan-makanan lahiriah ini ada yang halal, ada juga yang haram. Orang-orang yang berakal tentu saja tahu mana makanan halal, mana makanan yang haram. Kenapa Allah adakan makanan halal dan haram? Karena Allah ingin mensucikan jiwa kita. Sebab setiap makanan yang halal, yang baik, yang halalan thayyibah akan memberikan efek keimanan di dalam hati kita. Sedangkan makanan-makanan atau minuman-minuman yang haram justru akan mengganggu kesehatan kita, baik jiwa maupun raga. Lalu ada makanan lahiriah, yaitu makanan-makanan yang dikonsumsi oleh badan. Ada pula makanan batiniah. Kalau makanan-makanan lahiriah yang dikonsumsi oleh badan ada efek pada badan. Misal, kalau kita makan yang halal, maka tubuh akan sehat, darah akan mengalir dengan normal. Namun, kalau kita makan makanan yang haram atau minuman yang haram, maka jasad juga ikut rusak. Artinya, kalau kita suka minum minuman keras, hati akan rusak, terkena penyakit hati, lever, serangan jantung, dan lain-lain. Begitu juga dengan makanan batin. Ada juga makanan batin itu yang halal, yaitu siraman-siraman rohani, siraman-siraman agama dari ustadz-ustadz kita yang ada, juga dari ibadah-ibadah yang kita lakukan waktu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah makanan-makanan batiniah yang baik, yang halal. Lalu ada juga makanan-makanan batin yang justru membuat batin ini rusak, seperti makanan-makanan lahiriah tadi yang bisa membuat lahiriah ini rusak. Begitu juga makanan batin. Makanan-makanan batin yang dilarang oleh Allah juga akan merusak batin, dan kerusakannya tentulah lebih parah, lebih ditakutkan, lebih mengerikan dari kerusakan lahiriah saja. Maka orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan-makanan haram secara lahiriah, maka biasanya dia tidak akan lagi mencari makanan yang halal. Hatinya cenderung kepada makanan yang haram pula. Begitu juga jika batin sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram untuk batin, sering mengkonsumsi fitnah, sering memfitnah, iri hati, dengki, dan lain-lain, sering duduk dengan orang-orang yang jarang mengingat Allah, sering berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang selalu melalaikan hatinya dari mengingat Allah, itu juga bisa menimbulkan penyakit batin yang akut. Sebab setiap perkumpulan, setiap majelis yang tidak mengingat Allah di dalamnya, maka majelis itu disebut majelis syaitan. Maka Rasulullah melarang kita untuk berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, dan menganjurkan kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah, yaitu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Sebab di mana kita duduk,
di mana kita sering bergaul, di mana kita sering berkumpul, maka orang-orang atau kawan-kawan yang di tempat kita berkumpul itu akan membangkitkan jiwa kita seperti apa yang sering kita lakukan di situ. Maka barang siapa yang mengikuti satu kaum, dia akan terikut dengan kaum yang diikutinya. Sering duduk sama orang-orang yang sering bermaksiat, insya Allah kita pun akan ikut bermaksiat. Jiwa kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang bermaksiat tadi. Bukan dibangkitkan sewaktu hari kiamat, tapi yang dibangkitkan ini adalah maknanya terikut. Belum mati pun kita sudah, jiwa kita sudah bangkit di situ. Sering duduk-duduk sama orang-orang yang minum minuman keras, insya Allah suatu saat jiwa kita pun akan terikut dengannya. Sering duduk-duduk bersama orang-orang yang suka menggibah, menceritai aib orang lain, insya Allah kita pun akan terikut, jadi gemar, jadi suka, dan bahkan hobi menceritakan aib-aib orang lain. Dan terkadang kalau kita sadari kita tidak suka dengan seseorang, atau benci dengan seseorang, atau tidak menyukai seseorang, bukan karena kita benar-benar tidak menyukainya, tapi karena kita sering mendengar berita-berita buruk tentang orang tadi dari orang yang suka menceritainya. Misalnya si A tidak suka dengan si B, lalu si A menceritakan si B dengan si C, padahal si C tidak punya hubungan apa-apa, tidak pernah membenci, tidak pernah punya bermusuhan dengan si B, tapi karena si A terus menyiraminya rohaninya dengan keburukan dan kesalahan dan aib-aib si B, maka lama-kelamaan si C akan benci kepada si B tanpa dia sadari. Padahal si C dan si B tidak pernah punya urusan atau permusuhan apapun. Dan itu semua terjadi karena siraman-siraman batin yang setiap hari disirami, yang setiap hari kita makan, yang setiap hari kita konsumsi. Inilah yang menunjukkan bahwa barang siapa duduk dengan satu kaum, mengikuti satu kaum, dia akan dibangkitkan dengan kaum yang diikutinya, yang pada akhirnya kita akan sengsara, kita akan rusak batin kita, rusak jiwa kita, hanya gara-gara asumsi dan asumsi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala makanan-makanan batin yang tidak perlu. Masih banyak lagi makanan-makanan batin yang membuat batin ini rusak. Mungkin dengan sedikit ini kita bisa menambahi sendiri, mencari sendiri dalam hati kita apa saja makanan-makanan batin yang kita konsumsi dalam sehari-harinya, apa saja makanan-makanan batin yang membuat batin ini rusak, yang membuat jiwa ini mati, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka jauhilah itu semua demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat, demi ukhuwah kita, demi persaudaraan kita sesama muslim, demi kekuatan Islam di masa depan. Maka hindarilah segala makanan-makanan batin yang membuat batin ini rusak dan kotor. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan diri dan hati kita dari berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada manusia, berburuk sangka kepada saudara-saudara kita. Tetap berjuang, optimis, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Usikum binafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.